Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Nurholis Fadilah dalam acara Bisnis Kreatif. Ya, di Bisnis Kreatif kita selalu akan membahas tentang inovasi-inovasi terbaru terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Ya pemirsa, saat ini banyaknya masyarakat yang familiar dengan smartphone dan juga internet menjadi salah satu indikasi bahwa sistem e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Ya, memang transaksi jual beli konvensional ke pasar online ini menjadi perubahan ya, kian hari semakin terlihat dan cukup banyak sekali pemirsa. Nah, jadi bagaimana sebenarnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia dan sistem seperti apa yang harus kita pelajari, apalagi bagi para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Nah, terutama para UKM-UKM yang ada di daerah. Penting sekali buat Anda untuk memulai gaya baru untuk marketing Anda begitu dengan sistem e-commerce. Nah, seperti apa caranya? Kita sudah bersama dengan pengamat e-commerce yaitu dengan Mas Adit nih ya. Halo Mas Adit, apa kabar? Halo Mas Fadil. Terima kasih sudah hadir di studio kami Mas Adit. Iya. Ya Mas Adit, kita sudah lihat ini bagaimana sebenarnya sistem e-commerce di Indonesia semakin hari semakin berkembang begitu ya. Di daerah juga sekarang sudah internet sudah masuk ke pelosok-pelosok. Sistem handphone, smartphone kita tahu semua sudah pegang smartphone begitu Bang Adit. Nah, sepertinya apa sih ini fenomena yang terjadi di Indonesia, perkembangan atau pergeseran begitu antara beli langsung atau operasional dengan sistem online? Yang Mas Adit lihat seperti apa? Jadi begini Mas Fadil, kalau kita berbicara masalah e-commerce, itu kita menelisik ke sejarahnya dulu. Jadi e-commerce itu diperkenalkan kurang lebih tahun 1994 di Amerika. Saat itu orang sudah mulai ada kecenderungan untuk melihat atau menjual barang itu secara mudah. Dalam konteks bagaimana kita memotong biaya produksi, biaya iklan dan lain-lainnya, sehingga timbullah namanya sistem e-commerce itu. Sedangkan di Indonesia sendiri itu sudah mulai berkembang dari kurang lebih tahun 1998. Saat itu ada namanya e-commerceindonesia.com atau dinet.co.id. Itu sudah mulai ada namanya sudah mulai ada namanya fitur-fitur ya sebenarnya fitur-fitur basic atau dasar dari e-commerce itu ada namanya chart, ada namanya barang yang dijual, ada namanya fitur pembelian. Kalau itu yang bagus yang memang masuk ke Indonesia saat itu. Nah, tapi perkembangannya saat ini bagaimana? Apakah memang jelas-jelas nih sekarang sudah tahun 2016 sebenarnya sudah diberlakukan begitu ya? Sistem e-commerce ini sudah menjadi hal yang utama untuk penjualan saat ini di Indonesia, gitu menurut Bang Adit? Iya. Kalau melihat perkembangan atau perkembangan dari e-commerce sendiri, kalau kita melihat dari Cina itu sebenarnya 5 tahun ke belakang itu pertumbuhan e-commerce-nya paling besar, karena mereka melihat potensi dari e-commerce itu merupakan pendapatan untuk negara pendapatan yang cukup besar untuk dimasukkan negaranya. Sementara kalau Indonesia ini semenjak adanya akses dari infrastruktur dalam hal ini internet, karena kaitannya itu sangat dekat dengan namanya internet gitu kan, karena ini aksesnya. Nah itu semua kira-kira mulai dari tahun 2000-an kurang begitu pertengahan 2000 saat dimulai mobile broadband beramai-ramai sudah menawarkan fitur internet murah. Nah saat itu e-commerce sudah mulai menjamur. Saya ingat banget itu ketika tahun 2000-an itu satu e-commerce yang dari dulu sampai sekarang itu masih konsistensi. Itu namanya bineka.com. Bineka.com. Dari dulu dulu orang belum berpikir kalau misalnya orang menjual secara online itu bakal sukses. Tapi saat itu Bineka itu
dia menjual secara masif ya. Jadi produk-produk yang dijualkan dia itu pun orang melihat ternyata metode penjualan seperti itu cukup bagus, cukup efektif. Baru sudah mulai beberapa tahun ke belakang sudah hampir rata-rata toko-toko yang ada di Jakarta, dalam hal ini kita berbicara dalam masalah IT, itu sudah mulai menawarkan fitur-fitur e-commerce-nya atau meng-e-commerce-kan dia begitu, jualan mereka begitu ya. Tapi kalau kita lihat ini kan infrastruktur ya, kita masuk ke infrastruktur mengenai internetnya itu sendiri. Kalau di Indonesia sejauh ini apakah sebenarnya sudah baik infrastrukturnya? Kalau kita kan bukan hanya Jabodetabek, tapi berbagai daerah di pelosok-pelosok ini, abang lihat bagaimana? Kalau baik, itu kategorinya ada dua saya lihat, baik dalam artian teknologi yang digunakan, atau baik dalam artian pemerataan. Kalau dalam teknologi yang digunakan, sekarang saat ini sudah mengimplementasikan teknologi 4G, di mana sudah tahu sudah sampai konon katanya atau konon bisa mencapai 150 megabyte per second atau Mbps. Itu kalau untuk melihat dari sisi teknologi itu sudah cukup baik. Meskipun sekarang di Korea Selatan sudah mulai menerapkan teknologi 5G. 5G. Iya. Dan itu bita-bita lebih besar. Karena kita tahu Korea Selatan itu merupakan salah satu negara yang internetnya paling cepat di dunia. Salah satu negara. Sementara kalau untuk pemerataan, saat ini pemerataan belum cukup signifikan. Karena memang fokus internet ini memang pada dasarnya kan memang untuk kalangan menengah ke atas. Meskipun sekarang targetnya sudah mulai memasuki wilayah menengah ke bawah. Karena memang pasar pangsa itu sangat besar itu, Mas Adil. Jadi pertumbuhannya sudah cukup bagus sebenarnya. Kalau untuk dari sisi konektivitas, dari sisi teknologi sudah cukup bagus, tapi untuk dari sisi pemerataan, saya kira mesti banyak hal-hal yang dibangun. Dalam arti ini BTS ditambah sampai ke pelosok-pelosok daerah, teknologinya. Tapi kalau dilihat dari peluangnya, nah ini kan mungkin juga masyarakat bertanya nih, sebenarnya peluang sistem e-commerce saat ini bagus gak sih untuk bagaimana dia bisa menjual produknya mereka gitu? Jadi kalau kita bilang peluang, tidak semua komoditas itu bisa dijual di e-commerce. Tadi kan prinsipnya e-commerce itu kan memangkas biaya distribusi, sehingga harga tersebut bisa ditekan, bisa lebih kompetitif. Seperti itu Mas Badila. Jadi kalau kita lihat peluang cukup besar banget ini. Cuman kalau kita lihat itu, jadi jika orang ingin mencoba masuk ke dalam dunia e-commerce ini, yang pertama-tama mereka harus tahu dulu komoditas yang akan dijualnya itu apakah komoditas yang apakah dia akan lebih untung ketika dia menjual di e-commerce atau tidak. Jadi bukannya semua bisa dijual di e-commerce ya? Tidak bisa semua. Mungkin bukan bilang tidak bisa, tapi belum semuanya bisa. Contohnya alasannya bagaimana tuh? Ya sekarang seperti gini, kalau kita hanya membeli beberapa barang dalam artian konteksnya itu barang yang harus dirasa, harus dan harganya tidak terlalu mahal. Itu kalau menggunakan jasa e-commerce itu kan ada biaya kirim, misalnya kalau kita melakukan via kiriman gitu, atau ada biaya namanya cash on delivery atau COD orang istilahnya bilang. Nah itu bahkan akan cenderung lebih mahal. Orang akan berpikir dua kali. Jadi sebenarnya produk-produk yang bisa dijual di online gitu, di e-commerce ini barang yang seperti apa sih yang kira-kira memang ternyata ini malah jadi bisa lebih murah, bisa menekan harga, akhirnya pengusaha-pengusaha yang jualan barang-barang ini juga jadi lebih untung gitu loh Bang. Tapi juga pembelinya juga diuntungkan juga dengan sistem yang lebih mudah, misalkan dengan harga yang terjangkau begitu. Kalau kita lihat barang-barang atau komoditas apa, sebenarnya cenderung kalau saat ini yang trennya yang saya lihat itu cenderung produk-produk elektronik. Di mana produk elektronik itu kebutuhannya itu sangat besar. Artinya gini, tiap per quarter, kalau kita buat produk elektronik itu per quarter itu ada namanya vendor itu mengeluarkan produk yang baru. Jadi ketika ada teknologi baru, ada produk baru, otomatis kan kebutuhan baru. Artinya mereka butuh untuk mengganti perangkatnya.
Jadi banyak sebenarnya komoditas yang bisa dijual di e-commerce yang mengikuti tadi era juga gitu ya, dengan sistem baru, ntar alat baru, kebutuhan baru juga gitu ya biasa gitu ya. Nah, jadi seperti apa sebenarnya tipsnya gitu supaya memang nih masyarakat atau pengusaha-pengusaha UKM-UKM di Indonesia bisa ikut dalam e-commerce. Nanti awalnya seperti apa, terus bagaimana sistemnya bisa memulai sistem e-commerce, ini kita akan tanya begitu Bang. Jadi ya, tapi kita harus break dulu sebentar dan pemirsa kita akan kembali tetap di Bisnis Kreatif.